Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh baik, yang sangat peduli dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu, kami dapat melewati semuanya dengan penuh kemenangan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami hikmat untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 20 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara Swiss bukanlah penghasil kakao atau biji coklat. Tapi coklat yang terkenal di dunia adalah dari Swiss. Singapura bukanlah negara dengan sumber daya alam yang banyak. Luas negara ini sangatlah kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi Singapura menjadi negara ketiga dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Slawi bukanlah daerah dengan perkebunan teh terbesar di Indonesia. Perkebunan teh di Jambi adalah yang terbesar dan terluas. Tapi produk teh dari Slawi Tegal menjadi yang paling terkenal di Indonesia. 3 hal ini menjadi contoh sederhana buat kita, bahwa kekurangan bukanlah hambatan untuk meraih sesuatu yang besar. Jangan menjadi orang yang kalah dengan keadaan, tapi atasi keadaan dengan siasat yang benar dan tepat seturut dengan hikmat Tuhan. Kata siasat mungkin terdengar berkonotasi negatif, tapi siasat sebenarnya mempunyai makna yang positif, asalkan ditempatkan pada konteks yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 20 ayat 18 ini mengatakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk merencanakan dengan matang, disertai dengan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan. Ayat ini mempunyai hubungan dengan beberapa ayat lain dalam pasal 20 ini, khususnya tentang semangat untuk berjuang dalam kehidupan, rajin dalam bekerja, dan dalam mencapai yang terbaik. Perlu kita ingat saudara bahwa Tuhan menempatkan kita di bumi bukan tanpa tujuan, bukan untuk bermalas-malasan atau berpangku tangan, tapi keberadaan kita di dunia ini adalah untuk mengerjakan panggilannya yang khusus bagi kita masing-masing. Kita bekerja dan melayani Tuhan selama ada di bumi ini. Sekalipun kita sedang menuju ke sorga, tapi kita tidak boleh berdiam saja tidak melakukan apa-apa. Setiap pekerjaan yang baik adalah berasal dari Tuhan, dan itu menjadi tanggung jawab untuk kita kerjakan. Di ayat yang keempat dari pasal 20 ini tertulis, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Dan di ayat yang ke-13 tertulis, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 2 ayat ini saudara mengajarkan agar kita melakukan sesuatu di masa kini untuk masa depan kita di bumi ini. Kita tidak boleh malas saudara. Bersikaplah rajin dan berusahalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Soal hasilnya bagaimana, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berperanglah dengan siasat. Kalimat ini mengandung arti agar kita memakai hikmat Tuhan, strategi dan tuntunan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dan dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam segala aspek hidup kita. Jangan menyerah, tetaplah bersemangat
dan percaya bahwa Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan, tapi melakukan yang terbaik yang bisa kami kerjakan, dan mengikuti tuntunan hikmat Tuhan dalam melaksanakan segala rencana. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, singkapkanlah hal-hal yang tersembunyi dari pemikiran kami. Karuniakan kepada kami pengetahuan, hikmat, marifat daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan. Berkati segala upaya, usaha, pekerjaan, dan segala apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu hidup kami mengalami senantiasa keberkatan, dan lewat hidup kami ini juga banyak orang yang diberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam segala hal di kehidupan kami. Berkati kami di malam hari ini, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Allah segala Allah, Pencipta segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.